tadi Pak Nirwan kalau di Lamspak itu kita pernah mengundang ya, yang dari Lamspak. Itu memang kalau Pak Sayuti waktu itu mungkin belum ini ya, karena beliau ke Lamemba ya. Memang kita belum pernah mendatangkan yang dari Lamemba, betul. Di Lamspak itu ada satu syarat Pak, harus ada laboratorium. Kalau mau unggul, itu ada 5. Ada SK pendiriannya, ada SOP, ada bukti evidence bahwa lab itu digunakan, terus ada modul, yang terakhir tuh ada apa ya? Ada 5 pokoknya. Jadi itu mutlak untuk Lamspak. Ya, betul. Lam Infocom kemarin beda lagi terkait jumlah publikasi seperti itu. Kalau IPK sama rata-rata 325 begitu Pak. Lamspak. Ya tadi masing-masing memang ada. Kalau Lamemba itu memang kalau kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di UGM, Lamemba itu lebih strict dibandingkan Lamspak. Itu yang mereka alami. Karena kemarin kita setelah dari rektorat, kami diterima oleh wakil rektor 3 bagian kerjasama, itu kita memang sengaja ke lab dari 2 fakultas ya. Yang di lab geografi itu. Beliau mengalami di assessment oleh Lamspak sama Lamemba. Lamemba lebih rigid dan lebih apa ya, instrumennya itu lebih susah dibanding Lamspak. Terus seperti memang kembali ke asesor masing-masing. Tergantung asesornya, namun tetap kita harus menyiapkan sesuai tuntutan instrumen yang ditetapkan oleh masing-masing LAM, seperti itu. Karena kalau Lamemba itu ini Pak, katanya hampir mirip untuk akreditasi internasional. Ini standar instrumennya. Iya. Oh ya, yang di Bapak ya, Lamemba ya, memang lebih ketat instrumennya. Dan baru akreditasi kan, baru meluluskan, tapi baik sekali. Ya. Tapi memang ya tadi tergantung asesor. Ini dosen tetap, rektor kepala, guru besar, lebih besar sama dengan 60% ya. Aman ya, Bu Dia? Neng UC, PM masih nggak aman. Lektor loh, lektor kita banyak. Nah ini kan mungkin yang CPNS ini kan bisa naik lah 2 tahun ya. Asisten ahlinya kan sejak diangkat kan? Ketika diangkat PNS itu kan udah asisten ahli. Udah. Iya. Nah sekarang, iya. Sekarang jabatannya Pak asisten ahli. Nah ini kan Mbak Siti Mundiroh CS kan, berapa orang itu? 10. Di PM ada berapa? 4 kan? 5. Di PM 5, ini Mbak Yusi 5. Didorong harus lektor. Jurnalnya ya, masih anak muda itu harus bisa ya. Ya, udah tahu ya.
Eh, Mas Indramayu, Kabupaten Indramayu, sorry, Mas Indramayu ya. Teman-temannya biasanya Jiwa Korsa itu juga tinggi ya. Ayo kita bareng-bareng saling membantu. Karena FPM tadi di warning sama Ibu Senat ya. Jadi saya sebagai bagian dari FPM ya punya tanggung jawab moral lah ya untuk mendorong agar ketika ini 2029 tuh sudah lektor lah ya. Bisa ya Mas Indra? Bisa lah. Kan lektor kan di dalam aja kan? Nggak sampai ke dikti kan? Ya, monggo Bu. Ya Allah Gusti. Lah itu dikti aja mengakui ya waktu Bu Etin dari swasta udah lektor, kita ke dikti langsung ya. Di sini yang tadinya dikira masih calon dosen diajar-ajarin ngurus jabatan fungsional, saya masih ingat tuh. Beliau sudah lektor. Baik Bu, nanti saya inilah ke bagian akademik ya. Oke, ya. Pak Warek 1. Siap, saya catat khusus. Iya, Bu. Dosen pembina, pembimbing, nggak ada punya jabatan akademik. Wah, lebih parah ya berarti ya. Ini kebetulan ada senat ya ini Bu Ani Martini sama Bu Diah ya. Ini karena Renstra SDM itu syarat unggul ya. Dan ini terkait tadi apa beban kerja atau apa ya istilahnya. Yang itu formasi dosen. Mungkin perlu dipikirkan karena ketika memang seperti Bu Ani Martini ya mau LK tidak diberikan SK jabatan karena di formasinya nggak ada. Ya, nah ini yang memang perlu dipikirkan bersama. Mungkin Pak Wirman bisa mengarahkan ya atau meminta ke bagian akademik dan kepegawaian agar menyusun Renstra SDM khususnya untuk dosen untuk formasi sampai tahun berapa udah ada. Oh, alhamdulillah kalau sudah ada. Artinya maksud saya gini, ketika kami mendorong dosen muda di FPM agar bisa ke lektor, itu masih ada nggak slotnya? Ketika ada, udah Mbak Yusi ada? Oke, berarti nggak masalah ya. Jadi Mas Indra Mayu maju terus berlima ya. Saya taunya pokoknya 2 tahun lagi udah lektor aja, udah syukuran di ruangan saya. Kalau perlu saya yang traktir. Karena terima kasih sudah membantu kan gitu ya. Ini bagaimanapun untuk mewujudkan visi lembaga IPDN tercinta loh ya, tempat kita mengabdi. Berarti udah ada ya Bu Diah? Oke ya, alhamdulillah kalau gitu. Saya soalnya belum pernah melihat ya Bu, yang ini, yang roadmap kita formasi itu kalau dijadikan bagian dari Renstra Pembinaan SDM.
Itu mungkin bisa kita belajar ya. Seperti kemarin kami ESPM itu kita belajar dengan Unicom. Itu Pak, kan kita nggak bayar mahal toh. Mungkin transfer aja ya. Ya, Ngobrol aja dengan ngobrol aja kata ya. Jadi monggo mungkin nanti Pak Nirwan kami diberi nomor HP-nya ya Mbak Esti. Lemlit juga ya, biar maksudnya biar minimal segera kita mulai, kita punya gambaran ketika memang kita sudah bisa menggunakan yang cloning dari Pak Nirwan itu kan kalau memang selama ini udah berjalan ya Pak, ngapain kita harus bangun sendiri yang susah gitu ya. Begitu ya. Bagaimana Pak Mas Abib? Salah satu upaya ini mungkin kapan ada waktu, mau Desember ini atau Januari, nanti kami bantu fasilitasi lah. Kalau mau ngobrol-ngobrol gitu ya, Pak Nirwan. Ya, begitu ya. Pasti kami mau memfasilitasi kan Mas Apip dan timnya kapan siapnya kan gitu ya sama dari LPM. Siap. Ya. Nggih, baik Bu. Nggih, detailnya Ya, nanti. kami bantu. Ini salah satu bentuk Mas Apip tadi upaya. Anak muda harus semangat. Aduh, iya. Rambut udah putih nih Bu. Ibune tugasnya menyemangati karo memfasilitasi. Monggo, kapan siap? Udah aku buka nih peluang. Di ruangan saya aja atau ruang rapat Mas Apip. Nggih. Sekalian yang Mbak Esti ya. Oke, deal. Tinggal monggo, kapan ada waktu saya hubungin Pak Nirwan. Ya, Biar siap, saya siap. gemesnya beneran. Gitu ya. Ya, oke. Ya, maksudku itu sekalian. Kawan unit UPPM. Siap. Terima kasih banyak. Saya jadi nggak lemlit sama LPM aja, boleh? Kapan ada waktu? Luring ya Mas Apip, ojo daring, susah lah ini daring. Mungkin nanti saya bilang Bu Dede, Mas Apip di SPPD kan ke Jatinangor, saya nanti tekan Bu Dede. Karena ini kan tadi Pak Irwan wajib ya. Oh ya, ya bagaimana nanti Mas Apip atur ya. Mungkin itu ya dari fakultas, berarti kepala unit penelitian dan pengabdian. Siap. Terima kasih.